Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita pagi ini ketemu kembali. Kita akan sama-sama mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih pada pagi ini kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk dengar setiap firman Tuhan. Dan Tuhan sertai kami supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, beri kuasa bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, hidup tanpa Kristus hampa. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Dalam suasana perjamuan malam terakhir, ia menyikapkan hubungan terdalam antara dia dengan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus tidak sedang memberikan teori-teologi, tetapi membuka rahasia kehidupan rohani, yaitu bahwa segala kekuatan, segala kesuburan, dan buah kehidupan Kristen tergantung sepenuh pada persekutuan yang hidup dengan Kristus. Bayangkan sebatang ranting yang baru saja dipotong dari pokoknya. Awalnya masih hijau, tapi beberapa jam kemudian mulai layu, mengering dan akhirnya mati. Ranting itu tidak salah tempatnya, hanya terpisah pada sumber hidupnya, yaitu pokoknya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan,
Itulah gambaran kehidupan antara manusia tanpa Kristus. Bisa tampak baik, aktif, bahkan religius, tetapi tanpa hubungan yang hidup dengan Yesus, semuanya akan kosong, semuanya akan hampa dan tidak berbuah. Saudara-saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya Kristus. Dia adalah sumber kehidupan. Maka di ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus menyebutkan dirinya pokok anggur yang benar. Artinya dia sumber hidup yang asli dan tidak palsu. Yesus adalah sumber kehidupan rohani kita. Dan Bapaklah yang memelihara pertumbuhan itu. Tanpa hubungan dengan Kristus, iman kita akan kering. Segala kekuatan rohani, sukacita, damai, kasih, pengharapan hanya mengalir dari Kristus kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam contoh kita kehidupan sehari-hari. Bayangkan saudara, sebuah charger dan handphone. Selama handphone itu terhubung pada sumber listrik dan baterainya penuh dan hidup. Tapi ketika dicabut, lama-lama baterainya akan habis. Dan lama-lama handphonenya itu akan mati. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Demikian juga hidup kita. Tanpa hubungan terus-menerus dengan Kristus, iman kita akan menjadi lemah. Kasih menjadi dingin. Dan sukacita akan hilang. Bapak disebut pengusaha kebun anggur. Dialah yang merawat, memeriksa, dan memangkas supaya ranting itu berbuah. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemangkasan yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita diizinkan menghadapi sakit. Kadang-kadang kita diizinkan menghadapi masalah. Kadang-kadang kita diizinkan kehilangan jawaban. Kadang-kadang kita diizinkan kegagalan. Itu bukan hukuman, tetapi itu adalah kasih sayang Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita. Maka Tuhan memangkas kita supaya kita terlepas dalam duniawi kita. Terlepas daripada keegoan kita. Terlepas daripada keserakahan kita. Terlepas daripada pemikiran diri kita sendiri. Supaya kita bisa mengerti bagaimana hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah adalah sumber kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh di Alkitab Yusuf. Yusuf hidup di Mesir. Jauh dari rumahnya. Dia difitnah. Dia dijual. Dia dipenjarakan. Tapi satu kalimat terus muncul di dalam mulut Yesus. Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun di situasi buruk, Yusuf tetap melekat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ia tidak membiarkan dosa Potifar memisahkan dirinya dari Allah. Dan hasil hidupnya ia berbuah. Yusuf berbuah dalam karakter, tetap setia dan jujur. Yusuf berbuah dalam karakter, tetap setia dan jujur. Yusuf berbuah dalam hikmat. Karena melalui dia seluruh Mesir diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf itu ada ranting yang tetap melekat pada pokok anggur. Getah kehidupan ilahi terus mengalir kepada Yusuf. Walaupun ia berada di tempat yang paling gelap. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan cerita. Seorang ibu bercerita kepada pendeta. Saya kehilangan pekerjaan. Dan merasa Tuhan itu marah. Namun setelah beberapa bulan kemudian. Ia menemukan panggilan baru dalam pelayanan sosial. Dan melayani anak-anak yang miskin. Ia berkata, kalau saya tidak dipecat dulu. Ia berkata, kalau saya tidak dipecat dulu, saya tidak akan tahu maksud Tuhan. Itulah pemangkasan. Tuhan hilangkan yang tidak perlu, agar kita berbuah lebih banyak. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada ayat yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah saudara, kata tinggal ini muncul berulang-ulang kali. Lebih dari 10 kali di Injil Yohanes pasal 15. Artinya berdiam, menetap, berakar, bersatu secara terus-menerus bersama pokoknya. Saudara-saudara,
bukan sekedar percaya di masa lalu, tetapi hidup setiap hari dalam persekutuan dengan Kristus. Ranting tidak bisa berbuah sendiri kalau dia dipisahkan dari pokok. Ranting hanya akan kering dan mati. Saudara-saudara kasih Tuhan, buah tidak muncul karena usaha ranting, tapi karena ranting menerima aliran kehidupan dari pokoknya. Nyatanya adalah tidak ada pertumbuhan rohani tanpa firman. Tidak ada. Ketika saudara mendengar firman, merenungkan firman, mentaati firman Kristus, adalah sarana utama supaya hidup kita tetap bersih dan subur. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen, ya, seperti kita punya handphone, kita aktifkan mode pesawat, maka handphone masih hidup, tapi tidak tersambung. Aktif melayani, rajin bekerja, tapi kehilangan koneksi kita dengan Tuhan. Artinya capek, frustasi, hampa, tidak lagi berbuah kasih dan sukacita. Saudara-saudara kasih Tuhan, di pada ayat kelima, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalimat sangat tegas, saudara. Yesus sudah menyatakan jati dirinya. Yesus sudah menegaskan yang paling poin penting di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ini. Apa yang poin penting? Tanpa Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa sibuk dalam pelayanan. Kita bisa sibuk dalam kerjaan. Kita bisa sibuk dalam aktivitas. Tetapi tanpa hubungan kita dengan Tuhan, hasilnya adalah kosong dan hampa. Kita bisa aktif di gereja dengan luar biasa. Tapi kalau hati tidak melekat kepada Kristus, kita seperti ranting kering yang tidak bisa lagi menyalurkan kehidupan. Dan kita bukan jadi saluran berkat untuk banyak orang. Kita menjadi batu sanjungan. Saudara-saudara terkasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan satu contoh di dalam Alkitab Saul. Saudara bisa baca di rumah 1 Samuel 13 dan sampai 15. Saul awalnya diurapin Tuhan. Tapi dia tidak tinggal taat kepada perintah Tuhan. Ia mulai berjalan dengan kekuatan sendiri. Melanggar firman Tuhan. Akhirnya roh Tuhan undur dari dia. Saul adalah contoh ranting yang terlepas dari pokoknya. Ia tetap berkuasa secara lahiriah, tetapi kering secara rohani. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 16-14, roh Tuhan undur daripada Saul. Tanpa Tuhan, Saul kehilangan arah. Dia kehilangan damai. Akhirnya dia mati tragis di medan peperangan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Aplikasinya apa? Banyak orang seperti Saul. Pernah menyala-nyala dalam pelayanan. Lalu perlahan-lahan kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya kesombongan rohani, ketidaktaatan. Itulah roh Tuhan sudah undur dari dia. Bagaimana dia layani. Begitu dia melayani, apapun yang dia kerjakan dengan kekuatan dia sendiri. Sama juga orang usaha. Awalnya begitu dia mencintai Tuhan. Dia merasa berkat dari Tuhan. Tapi lama-lama dia merasa bahwa dia hebat. Dia merasa dia semua kemampuan dia. Roh Tuhan undur dari dia. Apa yang dia kerjakan berdasarkan kekuatan dia. Seperti Saul, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi yang sederhana. Seorang anak kecil memeluk ayahnya erat di tengah-tengah hujan. Ketika ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu peluk ayah terus-menerus? Ia menjawab, supaya saya tidak jatuh. Demikian juga kita, selama kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh meskipun badai yang besar datang kepada kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, pada ayat 6-8, bicara tentang buah adalah bukti bahwa ranting hidup. Buah rohani bukan hanya hasil pelayanan, tetapi perubahan karakter dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Saudara, orang yang tinggal di dalam Kristus akan menampakkan buahnya. Inilah buah yang memuliakan Tuhan. Cara berbicara yang lembut, tidak kasar. Kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang sedang terpuruk.
tidak mengeluh, merendahkan hati dalam keberhasilan. Ada pengampunan dalam luka-luka hati dan luka-luka batin. Bertekun dalam doa selalu. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang bapak dulu mudah marah. Setelah bertahun-tahun belajar tinggal di dalam firman dan doa, anak-anak berkata, sekarang bapak lebih sabar, tidak lagi cepat emosi. Itulah buah rohani. Buah bukan hanya tampak di gereja, tapi tampak di rumah, tampak di tempat kerja, tampak di jalanan-jalanan. Ketika orang lain melihat perubahan kita, mereka berkata, benar, Tuhan hidup di dalam dia dan Allah dipermuliakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan bercontoh lagi di Alkitab, Rasul Paulus. Paulus dulu adalah Saulus, menganiaya jemaat-jemaat Kristus. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus di jalan ke Damsik, hidupnya berubah total. Ia tidak hanya percaya sesaat, tapi dia tinggal di dalam Kristus setiap hari. Di dalam Galatia 2 ayat 20a, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah gambaran sempurna di dalam Yohanes 15. Ranting yang sepenuhnya tergantung pada pokok anggurnya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, inilah inti poin daripada Yohanes 15 di ayat ke-7 ini. Ini inti, di mana Yesus menyatakan inti poin yang saudara harus catat dan saudara harus benar-benar merenungkan, saudara harus benar-benar beriman, saudara-saudara harus masuk di dalam poin yang ke-7. Apa yang dikatakan ayat ke-7? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah saudara kasih Tuhan, banyak orang ingin doanya dijawab, tapi lupa syaratnya. Apa syaratnya? Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Artinya kita membaca, kita merenungkan, dan kita mentaati firman setiap hari. Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka doa kita akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka permintaan saudara akan dikabulkan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena kebenaran terutama, doa yang dijawab bukan karena banyak kata. Tetapi karena kedekatan hati dengan Kristus. Semakin kita tinggal di dalam firman, semakin doa kita sejalan dengan rencana Allah, semakin doa kita akan dikabulkan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka pada ayat ke-8 untuk menutup pada khotbah ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan akhir adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kasih, buah rohani adalah perubahan karakter, kemudian pelayanan, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Bukan hanya untuk kebanggaan pribadi, tetapi apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita di sorga. Buah yang banyak juga menjadi bukti nyata dari kemuridan yang sejati. Saudara-saudara kasih Tuhan, kebenaran daripada ayat ke-8 ini adalah buah rohani bukan prestasi, tapi bukti hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita berbuah, dunia melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, itulah adalah buah yang sejati. Itulah kita disebut murid-murid yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesimpulan khotbah pada hari ini, hidup berbuah bukan hasil kerja keras, tapi hasil hubungan yang melekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kuat aliran kehidupan rohani di dalam kita. Tanpa Dia kita kering. Dengan Dialah kita bisa berbuah. Melalui buah, maka Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup kekristenan bukan soal berbuat lebih banyak, tapi tinggal di dalam Kristus yang paling penting. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kasih-Nya akan mengalir keluar kepada keluarga kita, jemaat, dan bahkan ke seluruh dunia. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan aplikasi hidup kita? Yang pertama, bangunlah hubungan pribadi kita dengan Yesus setiap hari. Melalui doa, pujian,
perenungan firman Tuhan bukan sekedar rutinitas. Yang kedua, terimalah proses pemangkasan Tuhan. Bila ada yang penderita, ada teguran, jangan lari. Itu tanda Tuhan sayang saudara. Tuhan sedang membentuk saudara. Yang ketiga, tunjukkan buah di dunia nyata. Biar orang melihat ada kasih dari kita. Biar orang melihat kesabaran kita. Biar orang melihat pengampunan dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar khotbah dari mulut kita. Tetapi tunjukkanlah buah kasih kepada seluruh dunia. Bahwa Anda adalah murid-murid sejati yang lanting, yang selalu lekat kepada pokoknya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sadar, kami ranting yang harus selalu lekat kepada pokok. Jika ranting tidak melekat pada pokok, ranting itu akan kering dan kemudian akan dibuang lalu dibakar. Ranting yang selalu hubungan dengan Engkau Tuhan, maka ranting itu akan mendapat sumber energi, sumber kasih, sumber kuasa datang dari-Mu. Sehingga kita bisa berdaun dan berbuah. Kira Tuhan mengingatkan kami selalu berhubung dengan Engkau. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apapun. Semua dalam kehidupan itu ada datang dari-Mu. Mengingatkan kita selalu berhubung dengan Engkau. Karena firman yang harus kita tanam dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Dan selalu menjadi praktek firman Tuhan dan mentaati setiap perintah Tuhan. Dan hidup selalu tinggal dalam Kristus. Sehingga kami selalu dimanapun jadi dampak. Banyak orang melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah kami supaya kami jadi selalu berkat di mana kami berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Hidup ini jangan kau dah pikir saudara itu hebat. Jangan pikir saudara mampu. Jangan pikir saudara pintar. Ingat, tanpa Kristus hidupmu hampa. Apapun semua itu harus mulai dari Tuhan. Termasuk diri kita. Diri kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak terus-menerus lengkap kepada Tuhan, hidup kita hampa. Hidup itu sementara. Kalau saudara hari bisa kuat karena ada Kristus di dalam hidup saudara. Jika saudara hari mampu karena Tuhan sayang pada saudara. Tapi saudara, jika saudara dalam keadaan terpuruk, dalam saudara keadaan susah, jangan merasa bahwa Tuhan tidak sayang saudara. Justru Tuhan sayang saudara. Tuhan sedang memangkas saudara menjadi bersih sehingga Tuhan akan memberikan hidup saudara yang baru dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.